Taiwan melaporkan 6.295 kasus tanggal 26 April. Kota New Taipei 2.076 kasus, Taipei 1.032 kasus, dan Taoyuan 1.159 kasus. Juga ada 44 kasus impor. CCC menetapkan penerapan protokol karantina mandiri baru 3+4 per tanggal 26. Selama 3 hari pertama, setiap kamar ditempati 1 orang dan bebas keluar pada hari keempat bila hasil tesnya negatif. Masker tetap dikenakan saat keluar, tidak boleh makan di dalam rumah makan, tidak berkumpul bersama kerabat, dan tidak berpartisipasi dalam acara besar. Saat menjalani karantina mandiri, boleh menggunakan sarana transportasi umum dan bekerja, namun tetap dilarang ke sekolah. 但在自主防疫期间，那还是不到学校上课为原则。 Cakupan interaksi juga diperkecil menjadi keluarga yang tinggal bersama, teman sekelas, dan rekan kerja di sekitar penderita. Mulai hari ini, rekam jejak penderita juga tidak diumumkan lagi. Proses penelusuran pandemi juga akan dipersingkat, sementara warga yang telah menjalani karantina rumah di atas 3 hari boleh bebas karantina mulai tanggal 27. Seiring perkembangan pandemi di masa mendatang, CCC akan mempertimbangkan pelonggaran arah prokes. Namun ada dokter dan pakar menilai selain menghadapi masalah lambatnya penjaringan oleh Pemda, penerapan metode 3+4 saat ini juga berpotensi menimbulkan resiko penularan komunitas. Pakar menilai bila protokol saat ini diperlonggar sekaligus, situasi pandemi akan meroket dan menimbulkan tekanan bagi masyarakat. Jumlah kasus di Taiwan terus meroket menimbulkan antrean panjang pada pos pemeriksaan di luar UGD. Ada yang telah menunggu 40 menit, ada yang tidak kebagian karena kuotanya telah penuh. Banyak warga yang kesulitan membeli alat tes menghampiri rumah sakit untuk menjalani tes PCR. Serikat Obat Darurat Taiwan mengumumkan 4 pedoman pemeriksaan. Warga yang tidak memiliki kontak dan asimptomatik tidak perlu menjalani tes. Bila bergejala ringan, boleh lakukan tes secara pribadi. Bila ada kontak atau masuk daftar yang dikarantina, pihak yang bergejala ringan boleh melakukan tes pribadi dan baru mengunjungi pos pemeriksaan bila hasilnya positif. Bila muncul nyeri dada, sesak napas, dan tidak sadarkan diri serta bergejala sedang, baru perlu berobat di UGD. Pada tanggal 25 malam, Pemkot New Taipei merevisi rancangan uji coba transisi karantina mandiri yang hanya memperbolehkan keluarga serumah pasien dan pihak yang memiliki kontak untuk menjalani tes rapid. Bila hasilnya positif, akan diperlakukan selayaknya pasien positif. Saat karantina mandiri atau berobat, bila hasilnya negatif, maka tidak perlu dikarantina. Hanya perlu menjalani tes rapid mandiri dan menjalani manajemen kesehatan pribadi. Taipei mengumumkan peluncuran sistem pemberitahuan kasus positif tes PCR oleh rumah sakit tanggal 26. Setelah menerima informasi, pasien mengisi data terkait lokasi karantina dan pihak yang memiliki kontak. Pasien diharapkan melapor dan melakukan manajemen secara mandiri. Pemda baru bisa mengoptimalkan kapasitas medis dan mengurangi beban medis. Cuaca Taiwan beberapa hari ini umumnya berawan dan cerah. Hujan singkat sporadis hanya turun di wilayah timur dan tenggara. Wilayah timur, Taipei, dan kawasan pegunungan juga akan mendapat curah hujan sporadis yang disertai petir. CWB mengingatkan front awan musim hujan pelan pertama dan angin muson timur laut akan tiba pada hari Minggu hingga Senin depan. Hujan turun di seluruh wilayah dan suhu akan terasa sejuk. 星期天开始到礼拜一，天气转凉的现象是很明显，尤其是北部、东北部，我们预估的低温。 金门马祖大约17度左右，北部19度，东北部中部20度。 Suhu di wilayah barat pada hari Rabu akan mencapai sekitar 30 derajat Celcius. Suhu tinggi sporadis berpeluang muncul di Tainan, Kaohsiung, Pingtung, dan sekitar pegunungan dan lembah. Suhu terasa gerah, sinar UV tinggi, disarankan banyak minum air saat beraktivitas di luar dan mengoles tabir surya. Selain itu, wilayah barat Kinmen dan Matsu diselimuti kabut sporadis dan awan rendah akan berdampak terhadap jarak visual. Tanggal 22, Indonesia mengumumkan secara tiba-tiba larangan ekspor minyak kelapa sawit dan bahan baku lainnya per 28 April akibat krisis pasokan minyak pangan dan lonjakan harga. Kondisi berlaku hingga penyesuaian kestabilan masalah harga domestik dan pasokan teratasi. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Minyak sawit adalah minyak pangan terbesar yang diproduksi, dikonsumsi, dan diperdagangkan di dunia dengan pangsa 40% dari total nilai global. Minyak sawit dimanfaatkan secara besar-besaran, mencakup biskuit, kue tart, minyak goreng, mentega, deterjen, sabun cuci, dan coklat. Indonesia adalah produsen, eksportir, dan konsumen minyak sawit terbesar, menyumbang sekitar 60% dari total pasokan. Pasar produk minyak memperkirakan minyak sawit akan menghadapi defisit pasokan pada akhir Mei. Seluruh harga minyak nabati saat itu akan melejit.
Selama 6 bulan terakhir, harga minyak nabati telah melambung 50%. Saat konsumen mengandalkan Indonesia, Indonesia malah mengumumkan larangan ekspor minyak sawit. Keputusan pemerintah Indonesia kali ini justru semakin memperparah kondisi akibat perang Ukraina. Proteksionisme tanaman pangan di seluruh dunia juga berpotensi memperburuk inflasi produk makanan global dan meningkatkan resiko kelaparan di seluruh penjuru dunia.